Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini minggu pertama di bulan September. Ada banyak hal yang sudah kita lewati selama bulan Agustus. Dan hari ini kita akan masuk dalam zaman kudus, kembali mengingat begitu besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan yang sempurna melalui kematiannya di kayu salib. Biarlah hari ini kita merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Muliakan Dia, sembah Tuhan dengan segenap hati. Sebab Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, selalu hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, salib-Mu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Atas pengorbanan Tuhan yang sempurna bagi kita, kembalikan dengan segala puji, segala sembah. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, selalu hidup selalu di dalam-Mu.
kalau dia mengenal paruman yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Yesaya 1 ayat 3. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pada hari ini, pada hari di mana kami memperingati hari raya di mana Yesus mati bangkit dan kami rayakan. Kami boleh dapat memuji memuliakan Engkau karena Engkau adalah Maha Kasih. Engkau mengasihi kami dan selalu Engkau nyatakan kasih kepada kami sehingga kami boleh dapat dengan leluasa menyembah kepada Engkau. Berkati kami semua yang terlibat dalam perayaan hari ini. Tuhan Engkau berkati agar supaya setiap kami mengikutinya, kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengenal Engkau secara pribadi. Itu sebabnya kami datang kepada mempersembahkan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang belum hadir, kami di sini mohon kiranya tuntun langkah mereka agar semakin cepat hadir di tempat ini bersama kami. Inilah doa dan ucapan syukur terima kasih hanya dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita manusia tidak pernah luput dari setiap kesalahan, apalagi dosa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Karena kasih Tuhan, kita diangkat dari dosa. Sana
hari ini. Angkat tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Apa yang sudah Bapak beri untuk balas setiap kasih Tuhan. Uang Bapak Ibu tidak bisa, pikiran Bapak Ibu tidak bisa. Kita harus kembalikan hanya dengan segala ucapan syukur, dengan puji dan sembah bagi Dia. Naikkan segala syukur kita karena Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa. Amin. Haleluya. Kasih
sukacita, Tuhan berikan kita kekuatan, sebab sungguh nyata kasih Tuhan bagi kita. Amin. Kasihnya masih tidak ada senyum, tidak ada sukacita. Bapak Ibu, kalau kita mau masuk perjamuan kudus saat ini, harusnya kita selalu katakan syukur bagi Dia. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya masalah, bebaskan itu, sebab Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Kemenangan. Haleluya. Mari kita bilang ke Tuhan, kita berjanji yang telah dijelaskan kemenangan. Haleluya. Oh,
setiap pujian itu tidak kita naikkan sia-sia. Amin. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat di balik pujian penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu memuji menyembah, berikan dengan sepenuh hati. Saya yakin ada mukjizat di dalamnya. Amin. Kita mau berikan persembahan. Bapak Ibu bisa masuk ke depan. Nanti persembahan kantong setelah dijalankan setelah perjamuan kudus. Untuk yang bertugas perjamuan kudus sekaligus nanti akan mengedarkan kantong persembahan. Engkau baik, teramat baik bagi hidup kita. Amin. Bapak Ibu sama Bapak Ibu sekalian, selekan yang sudah dibawa ke bangunan. Dari segenap hati kami, sebagai bentuk ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Melalui usaha kami, pekerjaan kami, melalui hidup kami, terimalah setiap persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka hati kita lebih lagi. Kita mau terima firman Tuhan. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkata kepada kami, Tuhan bekerja untuk kemenangan kami. Kami mau terus kejar kami. Kami mau dekat padamu lebih. Bawa setiap hidup kami.
Baik, pada pagi hari ini kita sudah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, orang tua mengenal anaknya walaupun anaknya suka mengenal. Saya mau tanya, apa di sini ada anak-anak yang suka mendung kata orang tua? Atau tidak ada? Tidak ada ya? Oh ya, kalau misalnya sudah tidak ada, karena dia tidak merasakan. Tapi yang kita yang sesungguhnya ini, yang punya anak, kita bisa katakan apakah anak itu memberontak terhadap orang tuanya atau tidak? Bagaimana Bu Joko? Hah? Ada. Lalu anak memberontak kalau orang tua tidak mengaku dia sebagai anak.
mengikuti anak. Bagaimana? Masih tetap sebut anak, walaupun meminta. Rata-rata kita semua seperti itu. Meskipun anak tidak mengakui kita, tapi kita tetap mengakui dia anak-anak. Dalam Yesaya 1 ayat 3 yang tadi kita baca, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Tapi mengenal palungan. Kalau dia mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatnya tidak memahami. Mengapa bangsa Israel diperbudak oleh Raja Mesir? Mengapa? Alasan yang pertama karena mereka melupakan Tuhan dan membelakangi penciptanya. Alam mengenal mereka dari dekat jauh pun Allah kenal siapa bangsa Israel itu. Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih oleh Tuhan sebagai umat kesayangannya. Bangsa yang dikasih. Kita lihat Abraham dari awal sampai terakhir. Dari situlah Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan, umat pilihan. Tapi kita melihat di situ, mereka melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka membelakangi ciptaannya, membelakangi Tuhan dalam kehidupannya. Rata-rata kita seperti itu, tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Saya suara keras karena saya orang sedikit, saya tidak bisa berangkat banyak. Bukan berarti saya marah, saya tetap mengerti. Dan ingat, Allah tidak pernah melupakan, tetap mengenal bangsa Israel adalah kepunyaan Dia, umat kesayangan Dia. Walaupun mereka membelakangi Dia, walaupun mereka tidak kenal Dia dan menyembah kepada berhala, sembah sujud kepada berhala, tapi itu bukan berarti bahwa bangsa Israel digunakan. Tidak demikian. Tapi karena sekali lagi saya katakan, Allah mengasihi bangsanya. Yesaya 22 ayat 9, kita mulai baca dari ayat 8. Yesaya Yeremia 22 ayat 9. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepada. Coba ayat 8, Pak Tomo, silakan baca ayat 8. Yeremia 22 ayat 8. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Mengapa Tuhan melakukan seperti ini pada kota yang besar? Kota yang banyak penduduknya. Tapi Allah menghukum mereka, membuang mereka ke tanah Mesir, menjadi budak oleh Raja Mesir. Orang banyak orang melihat, rasa heran. Kenapa bangsanya sendiri diperbudak oleh karena mereka tidak mengenalkan Tuhan, tidak mengenalkan penciptanya sama dengan kita. Allah begitu mengasihi kita, Allah tidak membenci kita, tapi kita tidak mengenal Dia. Kita tidak mengenal pencipta kita. Hari Minggu datang tidak apa. Kita lebih banyak kegiatan kita. Katakan di sini,
Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah. Mereka sudah tahu peraturan itu. Tuhan sudah ingatkan, jangan sekali-kali kamu menyembah kepada berhala atau patung ukiran yang dibuat oleh tangan manusiawi sembah-sujud dan banyak perkara yang mereka lakukan dalam kehidupan itu membuat Tuhan merasa sedih akan perbuatannya, sehingga Tuhan harus menyerahkan mereka ke dalam tangan Firaun. Banyak kita mengenal akan Dia, mengenal Tuhan, kita tahu Dia yang memanggil kita, Dia yang memilih kita menjadi umatnya. Dia yang memilih kita atau kita yang memilih Dia. Tidak ada seorang pun yang bisa memilih Tuhan dalam hidupnya kecuali Tuhan yang memilih kita. Dia memilih kita sebagai umatnya. Dia mati disalibkan. Pengorbanan yang luar biasa bagi kita. Tapi kita tidak mengenal Dia. Hari-hari ibadah kita pergi ke tempat yang lain, rekreasi. Itu bisa. Hari ibadah kita tidak perlu datang kepada Tuhan. Banyak kebaktian kita lihat kosong. Banyak orang dia tidak mengenal Allah. Allah yang telah menyelamatkan dia dari hukuman yang dekat, tapi tidak pernah ingat akan pengorbanan yang luar biasa yang dibuat oleh dia masih untuk kita. Dan kita harus mengenal Dia. Dia mengenal kita, itu sebabnya Dia tidak mau kita hidup di dalam surga. Itu sebabnya Dia mati di bukit. Tapi kita tidak mengenal Dia. Hari ibadah kita bersiap, hari ibadah kita jauh-jauh, hari ibadah kita buat kegiatan yang lain. Ikan Tuhan sedih melihat kita. Itu harus kita mengerti. Tuhan mengenal kita. Dia mengenal siapa kita. Dia mengerti kehidupan kita. Kita suka mengkotak ke hati. Dan sudah kita itu dalam kita. Pasal kedua kita lihat orang Israel dibuang ke negeri orang banyak orang asing. Itu sudah dia lupa karena mereka Allah sudah mengerti, Allah sudah tahu. Pasti mereka akan memberontak dalam keadaan harus mereka dibuang ke penindasan. Kejadian 15 ayat 13 dikatakan, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Selama 400 bukan sedikit itu. Dan itu Tuhan sudah mengerti. Tuhan tahu bangsa Israel pernah tengkak teguh, memberontak, Tuhan melawan. Sama dengan kita, suka melawan apa yang ditetapkan oleh gereja, itu pun melawan. Mau ikut kemauan kita, kehendak kita, ya silakan, tidak apa-apa. Kita mau kemauan, yang dituruti. Kita ingat, kita lihat keturunanmu akan jadi orang asing dalam suatu negeri, dan itu sebabnya mereka dibuang ke Indonesia. Mereka 400 tahun dijajah, ditindas oleh karena mereka tidak mengenal pemiliknya lagi, tidak mengenal Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam perburukan itu Tuhan menyadarkan bangsa Israel agar kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tahu.
Tuhan tahu kesulitan yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka selama 400 tahun itu adalah puncak daripada perbudakan mereka. Dan kita lihat di sini bahwa di mana mereka diperbudak oleh bangsa Israel, mereka diperbudak oleh Raja Mesir. Walaupun begitu, mereka tidak menyadari perbudakan itu. Perbudakan itu adalah rencana Tuhan agar mereka ingat Tuhan dan kembali pada Tuhan. Sebenarnya cara seperti itu Tuhan menyadarkan kita dalam perbudakan yang seperti kita sekarang diperbudak oleh kuasa kegelapan, iblis, setan. Kadang-kadang kita mengikuti kemauan setan, kemauan iblis. Kita mau mengikuti keinginan dia, kemauan dia. Nah, kita ikuti karena kita tahu bahwa itulah yang terbaik bagi kehidupan kita, sehingga kita mengerti keadaan. Banyak orang mengikuti kemauan iblis, bukan kemauan Tuhan. Bagaimana selama mereka diperbudak? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan sayang kepada mereka agar supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan suatu masalah persoalan dalam hidup kita, tapi kita tidak mengerti itulah maksud Tuhan. Kita tidak sabar menghadapi persoalan itu, tantangan itu tadi, masalah yang seperti itu. Kita tidak bisa mengerti. Padahal Tuhan maksudnya agar supaya dengan tantangan itu kita sadar bahwa Tuhan kita lebih besar. Itu suatu kita lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita daripada kekuatan diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah melupakan dia. Maka kita ngatur. Selama batas Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mengapa orang Mesir ketakutan karena kelahiran orang Ibrani makin bertambah? Walaupun mereka ditindas, tetapi Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam kesulitan masalah persoalan yang kita lalui. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita kelaparan kita. Dia selalu mencukupi apa yang kita butuhkan. Biar itu air. Kita melihat bahwa luar biasa. Selama 400 mereka diperbudak, ditindas, agar supaya bangsa Israel tidak bertambah banyak. Tapi Allah memberkati bangsa Israel. Dalam kesulitan persoalan yang mereka hadapi, Allah selalu memberkati. Begitu pula juga kita, kesulitan masalah persoalan kita, Allah tetap memberkati kita, tidak membiarkan kita. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa coba saudara? Apakah saudara tidak pernah beribadah bersekutu dengan Tuhan? Apakah Tuhan pernah meninggalkan saudara? Tidak. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi saudara. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Itu kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lihat bangsa Israel, bangsa Mesir, kita lihat mereka ketakutan karena orang yang kita tindas. Bagaimanapun juga mereka bertambah banyak. Mereka bingung dengan keadaan bangsa karena diberkati oleh Tuhan.
belajar orang Ibrani makin bertambah banyak. Saudara melihat, itu luar biasa. Dari 70 orang di Mesir, 70 orang dan bertambah banyak. Itulah anugerah Tuhan bagi mereka. Itulah berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak membiarkan. Walaupun kita melihat orang Mesir berbagai macam upaya, rakyat Mesir berbagai macam upaya menindas mereka dengan menghancurkan kehidupan mereka. Anak-anak yang dilahirkan mereka orang Ibrani. Saudara lihat ini, walaupun mereka tidak, mereka ditolong oleh Tuhan. Di mana orang-orang Mesir, Sifra atau Seba yang dua perempuan datang menolong. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 9 ayat 12. Karena ketakutan orang Mesir di mana Israel makin bertambah banyak dari 70 hingga Mesir dipenuhi dari 70 orang. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 9. Orang satu ayat 9 coba baca membaca. Satu ayat 9. Keluaran 1 ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Baca satu ayat 10. Marilah kita bertindak dan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus memberikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Iya. Mereka merasa takut. Dibanting ditindas semakin banyak. Mereka timbul pemikiran mereka bahwa kalau musuh datang bersekutu dengan dia, dengan mereka melawan kita dan kemudian mereka tinggalkan kita. Itu ada kerugian yang mereka pikirkan itu, sehingga mereka tidak mau Israel berkembang. Berbagai usaha membunuh anak. Tapi walaupun Pak Raja bilang anak laki-laki yang dilahirkan dibuang semua ke sungai. Itu berarti bahwa Israel berkurang. Tidak. Akhirnya Israel bertambah. Membuat akhirnya kita melihat banyak orang merasa senang karena Tuhan. Jadi itu maksudnya Tuhan supaya penindasan itu merupakan satu ajaran didikan dari Tuhan untuk mengembalikan kita dari Tuhan. Kita tadinya malas kerja, malas ibadah, berkembali. Kita
sadar, oh kita bisa beribadah. Terus tiap hari kita orang beribadah. Hari Jumat, hari Selasa kita di sini hari Jumat. Selasa sudah ada, hari Jumat tidak ada. Itu kita lihat. Banyak pula orang melakukan hal itu karena kebutuhan kepentingan pribadi. Kita lihat. Tuhan tidak mau dan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat bagi kita. Kalau kita tunduk dan taat dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, maka berkat itu akan mengalir dalam hidup. Alasan yang ketiga, janji berkat. Mereka dipindah seperti itu, Tuhan memberikan berkat bagi mereka. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui mereka. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak tuli. Dia selalu melihat, mendengar akan suara kita. Kalau kita menghadapi kesulitan, masalah, persoalan, kita datang kepada Tuhan dan menyampaikan kepada Tuhan persoalan kita. Tuhan melihat Anda apa yang kita doakan Tuhan dengar, apa yang kita bicarakan Tuhan dengar, dan Tuhan saja. Ini penindasan hanya sebentar untuk mendidik kita untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup. Jadi kita lihat dalam kejadian Tuhan mengerti penderitaan kita, kesulitan yang kita alami. Dia mengerti, Tuhan tidak mengerti. Dan kejadian pasal 17 ayat 8 dikatakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah. Itulah tujuan. Walaupun yang terindah dari Tuhan dan kamu keluar dari tempat ini, dan berkat Tuhan sudah siapkan. Kanaan menjadi tempat tinggalmu untuk selama-lamanya. Di sana ada madu, dan lain-lain. Tuhan tidak memberikan berkat bagi kita apabila kita taat dan setia kepada Tuhan. Memang berkat kita terima, tapi jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengambil berkat itu bagi kita. Dan kalau kita tidak ikut akan perintah. Kita selalu berbagai macam alasan yang kita lakukan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan Tuhan kita selalu alasan. Saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa lakukan ini oleh karena saya halangan hambatan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Tuhan sedang memperhatikan penderitaan kita untuk sedang memperhatikan masalah. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti masalah. Kita bersyukur kepada Tuhan kita luar biasa. Jadi walaupun ada penderitaan sekarang, sabar menghadapi. Sabar. Tidak usah rasa putus asa, kecewa menghadapi penyakit yang kita alami. Ada maksudnya, ada rencana Tuhan. Kita yang bersungguh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya, sungguh berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau punya rencana yang indah di balik penderitaan. Dan Tuhan tidak mengecewakan. Dia
lihat bangsa Israel, itu saya ulang, lihat bangsa Israel ditindas, berteriak, ditindas terus. Dalam pekerjaannya ditambah pekerjaan, mereka sudah setengah mati. Seperti saya katakan pendahulu, seperti orang tua, anaknya, dia mengakui orang tuanya selalu mengakui. Bangsa Israel dan kita semua salah. Kadang-kadang kita tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita, tapi Tuhan selalu mengakui. Tuhan tidak menyangka. Kita yang pasti menyangka. Oleh sebab itu, marilah kita dengan hati yang tulus. Ayat 15 sampai 22. Kita baca lagi. Coba 15 atau 16. Ini Pak Anton lagi. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 22. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan menolong perempuan Israel. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu Yerusalem, kamu harus memperhatikan keturunan itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi anak perempuan biarkan dia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu pada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah pada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagikan Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi kita sudah berhati. Kenapa bangsa Israel terus bertambah? Karena Tuhan mengasihi. Tuhan tidak membunuh mereka atau memberikan kesulitan bagi mereka. Tuhan tahu jika Tuhan memberkati. Walaupun Raja Mesir membuang anak-anak itu ke sungai Nil, tapi mereka tetap lainnya. Di situ kita melihat sejarah ini. Israel dikeluarkan menuju pada gunung untuk menyembah kepada Tuhan, lalu menuju pada tanah yang Allah sudah janjikan mereka agar supaya mereka tempati menjadi sebagai kampung halaman mereka dan dianugerahkan kepada segala berkat-berkat Tuhan ada di sini. Itu aja nih. Jadi sekali lagi marilah untuk merendahkan diri dan mengakui Allah. Selalu mendengar, selalu mengerti akan keadaan. Dia tidak meninggalkan diri kita, tetapi tetap bersama dengan kita dan memelihara kita, menuntun kita pada jalan yang benar. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Ini terlalu panjang, lebar singkat saya sampaikan. Nanti, kalau kemudian renungkan itu dalam hati, baca firman Tuhan itu kembali lagi dan renungkan di dalam hati. Kasih sayang di dalam hati ayat-ayat. Bapak di surga, terima kasih banyak firman Tuhan yang di surga. Tuhan buka mata rohani kami untuk mengerti
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil kulit. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi pengingat aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimurnikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu minum, jadi peringatan. Bapa di surga, terima kasih banyak perjumpaan Tuhan. Kami percaya bahwa ada pesan apabila kami melakukan pesan dan melalui perjumpaan dapat disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan sudah kami lewati, biarlah ini senantiasa terus mengingatkan kami begitu besar kebaikan. Kami rindu bahwa kami lebih lagi untuk kami juga bisa memberi yang terbaik melalui hidup kami ya Tuhan, melalui waktu kami, melalui kesehatan, kepandaian, bahkan materi kami ya Tuhan. Persembahan ini kami serahkan sebagai persembahan untuk sosial dan untuk Natal. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap usaha pekerjaan kami, keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman warta jemaat yang akan saya sampaikan. Hasil dari rapat Bapak Ibu BPJ bahwa ibadah mingguan ada perubahan. Tolong diperhatikan. Sebenarnya satu kerinduan dari Pak Gembala melihat ibadah mingguan itu kok selalu sepi. Ibadahnya yang full itu hanya di ibadah minggu. Padahal ada ibadah KRT, ada perkarya, perkawan, ada ibadah doa. Sebenarnya memang kalau ibadah itu urusannya masing-masing, betul enggak? Ya, ibadah itu urusan pribadi kita masing-masing kan? Ya, tetapi Pak Gembala bertanggung jawab penuh akan jemaatnya. Artinya satu hal yang menjadi tugas Gembala Sidang dan pengurus BPJ itu untuk selalu mengingatkan, untuk selalu mendorong bahwa ibadah itu adalah sesuatu hal bentuk syukur kita, dan ibadah itu tertulis dalam firman Tuhan. Jadi sekali lagi memang ibadah urusannya masing-masing, atau teko urusanku betul. Tapi sekali lagi juga Gembala Sidang punya tanggung jawab untuk kerohanian setiap jemaatnya Bapak Ibu. Maka akhirnya Pak Gembala mengumpulkan seluruh BPJ. Ini latar belakang saya sampaikan supaya kita semuanya tahu bahwa sekarang ibadahnya dipadatkan, gitu ya. Saya berpikir Bapak Ibu pada saat rapat itu Pak Gembala itu berpikirnya sampai seperti ini dulu. Mesake jemaat wis kerja mulai sore ijik kon ibadah, itu pikirannya Pak Gembala. Ya, walaupun sebenarnya pekerjaan itu berkat buat kita, ya enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Kita nganggur jalur pekerjaan sama Tuhan, ya enggak? Setelah dikasih pekerjaan, alasannya sibuk bekerja, tidak bisa ibadah, betul enggak? Itu manusia. Ya, Pak Gembala itu sampai perhatikan dong, sakit jemaatku wis kerja mulai bengi ibadah. Maka diputuskan sekarang ibadah mingguan hanya hari Selasa. Selasa itu minggu pertama ada kebaktian rumah tangga. Nanti akan berada di rumah-rumah, tidak di gereja. Ya Bapak Ibu. Yang dijadwal sementara ini hanya pengurus jemaatnya, BPJ. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang bersedia rumahnya ditempati. Jadi hanya 2 minggu sekali lagi. Hanya minggu pertama dan minggu ketiga itu KRT di rumah-rumah. Sementara jadwalnya ini baru rumahnya pengurus jemaat atau BPJ. Tapi Bapak Ibu bisa menyampaikan itu ke Bu Eva kalau mau ditempati. Misalnya ucapan syukur apa-apa gitu. Kemudian nanti ibadahnya akan bervariasi, ya tidak monoton. Nanti ada icebreaker, ada game, ada kesaksian, ada diskusi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian hari Selasa minggu kedua dan minggu keempat itu ibadah doa di gereja tempatnya. Sekali lagi, minggu kedua dan keempat adalah ibadah doa di gereja. Hari Jumat sudah tidak ada lagi. Hari Jumat digunakan untuk latihan persiapan ibadah minggu. Jadi latar belakang tadi sudah saya sampaikan bagaimana kerinduan Gembala Sidang untuk jemaatnya. Mari kita buka hati kita. Sekali lagi, ibadah urusan pribadi masing-masing, betul. Ya. Tapi berkat Tuhan juga ke kita masing-masing juga. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati terus luar biasa, ya mau memberikan itu Tuhan waktu kita dalam ibadah enggak mau.
Ya, memang menungso seperti itu, maunya diberkati toh tapi tidak mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kemudian hari Kamis tetap ada perkarya dan perkawan. Oke, Kamis tetap ada perkarya itu untuk kaum pria, perkawan untuk sinten? Wanita. Kaum wanita itu 1-2 dong. Yang lainnya abu-abu ya. Jadi Kamis minggu pertama itu kaum wanita ya. Ya, Kamis minggu kedua kaum pria. Begitu juga Kamis minggu ketiga dan minggu keempat. Tempatnya di gereja, kadang di wedangan. Pak Ampun itu sudah kadang ngajak ke wedangan ya teko geruduk 4 orang gitu ya. Ngajak ke rumahnya Pak Salumo wis dimasakke ya, geruduk 4 orang. Jadi masih banyak kaum pria yang belum bisa hadir. Sekali lagi ibadah urusannya masing-masing. Tuh. Berikutnya Bapak Ibu, itu untuk hari Selasa besok itu Bu Nurul ya MC-nya. Bu Nurul sudah siap. Ya pengkhotbahnya Pak Fendi juga sudah siap. Musiknya Pak Bundoro juga sudah siap. Tempatnya di Pak Anton sudah siap belanja juga. Ya, mari silahkan kita hadir di rumahnya Pak Anton. Rumahnya apa Pak? Rosari ya. Rosari yang belum tahu rumahnya Pak Anton, nanti bareng-bareng berangkatnya dari gereja ya. Gitu. Rumahnya Pak Anton cukup kok untuk menampung 40 orang. Oke, mari kita bisa hadir. Yang berikutnya hari Rabu ada ibadah di Sangkrah yang melayani nanti Pak Effendi dan Ibu Giati, rumahnya tempat Ibu Maria Sen. Hari Kamis ada ibadah perkawan. MC-nya Ibu Ambar, petugasnya Mbak Suko, acaranya keterampilan. Ya. Tempatnya di gereja ya, tidak di wedangan. Ibadah remaja dan pemuda, WL-nya Kalika dan Sekar, singernya Kalista dan Alin, musiknya Tevila, Farah, Noel dan Filan. Operator LCD-nya Nael, asernya Aldi dan Michael, acara firman Tuhan yang melayani saya. Pemuda-pemudi datang ya ketemu saya lagi nanti hari Sabtu. Kemudian ibadah raya pagi minggu kedua, pimpin pujian Pak Daniel, singer Rosita, Ibu Rina, Putri Lim, pengkhotbah Bapak Heru, pemusiknya Rahman, Noel, Kakak Deron, asar Bapak Ibu Joko, operator sound system Yefta dan operator LCD-nya Farel. Ini untuk petugas minggu depan. Sekolah minggu WL-nya Kak Ika dan Lucy, Kak Iga dan Lucy, ya saudara kembar. Singernya Naren dan Muses, kelas batitanya Kak Yati, kelas Indria Kak Eva, Pratama Kak Ika, Madya Kak Esther, dan tunas remaja Kak Desi. Musiknya Yola, Yuro, Kak Salomo, Kak Daniel, Kak Anton. Operator SD-nya Kak Selo, seneknya Kak Yohana. Minggu ini perpuluhan Bapak Ibu, minggu keempat. Laporan persembahan Bapak Ibu bisa melihat ya di gereja ini laporan keuangannya transparan. Jadi ini selama 1 bulan kemarin, bulan misi jumlahnya 121 dan seterusnya. Minggu keempat Agustus ya. Kemudian ini saldonya Bapak Ibu bisa lihat juga saldo keuangan gereja kita ya. Ibadah umum itu saldonya hanya 2 juta. Oke. Pensiun gembala, perkawan, remaja, sekolah minggu dan sosial. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa keberlangsungan gereja ini memang dari kita ya, ini celengan. Bapak Ibu bisa lihat celengan. Monggo diperhatikan, ini celengan. Dan saya lihat di depan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dari seluruh jemaat yang hadir. Mohon maaf yang menyampaikan tentang uang biar saya, bukan Pak Gembala. Saya pengurus jemaat. Kami semua tahu bagaimana keberlangsungan gereja ini semuanya membutuhkan biaya, termasuk program pembangunan. Jadi semakin bulan semakin sedikit, saya berpikir Bapak Ibu, apa berkat Tuhan itu jemaat kita itu semakin sedikit ya.
Itu pikiran saya. Mengapa? Karena dari persembahannya semakin sedikit. Ya, jadi saya sebagai pengurus jemaat juga berpikir, Tuhan, apa jemaat-jemaat di Mojosongo itu secara finansial tidak diberkati toh? Karena kok persembahannya semakin sedikit. Itu pikiran saya. Karena dari semua jemaat celengan terkumpul hanya seperti ini. Ya, jadi mari kita memberi yang terbaik. Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Ya, pasti setiap apa yang kita berikan buat Tuhan, Tuhan akan tidak akan sia-sia. Tuhan akan kembalikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada amin? Amin. Ya, mari kita memberi yang terbaik. Bukan untuk Pak Gembala, bukan untuk pengurus, bukan untuk siapapun, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, pengumumannya agak panjang, isinya semuanya tentang uang, tidak apa-apa, karena kita semuanya pasti akan diberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ini laporan untuk dana kegiatan misi ulang tahun gereja Danata. Monggo silakan Bapak Ibu memberkati kegiatan ini dengan memberikan amplop untuk kegiatan Natal. Ya, untuk baptisan air kita akan mulai minggu depan pembelajarannya, hari Senin dan hari Jumat. Besok Senin Pak Gembala, di awal pertemuan nanti Pak Gembala yang akan mengisi jam 5 sore. Oke. Kemarin yang sudah daftar ke saya, tolong nanti mentornya PPA yang mana sudah daftar bisa dihubungi. Yang hari ini tidak hadir, yang hadir Sakti Damian ya, yang sudah daftar, teman-temannya nanti dihubungi mulai besok kateksasi pembelajarannya bersama Pak Gembala jam 5. Jadi setiap Senin sama setiap Jumat. Monggo yang masih mau memberikan diri dibaptis silahkan bergabung bersama. Terima kasih pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kami kembalikan ke Pak Ayu. Ada yang mau datang minggu ini berdiri, yang baru hadir pertama kali. Ya, kalau tidak ada, organ yang hadirnya sudah lama.
juga Bapak yang kami kenal dalam anak Yesus. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami ada di tempat ini memuliakan nama Kau, membesarkan nama Engkau, karena nama-Mu itulah yang membawa kami masuk kampus. Nama-Mu itulah yang telah mempersatukan kami di dalam Yesus. Kami sangat bersyukur kepada Engkau. Biarlah hidup kami selalu melakukan kehendak, supaya hidup kami selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah raya pada pagi hari, dari awal hingga pertengahan sampai pada sudah, semuanya berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kerajaan atasmu anugerah dan selamat daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Dan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh dipimpin, dituntun langkah hidup kami dalam sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, maka supaya kami menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Amin. Bapak Ibu, Sebelum pulang, ada pengumuman hari ini gereja akan mengadakan kerja bakti untuk membersihkan gereja samping gereja ini supaya lebih nyaman, lebih bersih, tidak kotor. Jadi jam 9:30 Bapak Ibu jemaat saya harap bisa membantu remaja pemuda juga bisa hadir untuk membantu membersihkan gereja jam 9:30. Itu saja pengumuman dari BPJ. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.